hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ada Bang Ramadan Pohan dari KBN News, ya, kantor berita Anies, yang tidak asing lagi yang sering tampil di televisi, Bapak Ruslan Buton, dan ada dari Simpul Relawan Jarnas, Bapak Insinyur Ali Yusuf. Apa kabar Bapak-Bapak semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mengorek sedikit ya tentang perspektif Bapak-Bapak ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa waktu bergerak begitu cepat, perubahan terus bergerak, terus berjalan, dinamis. Apalagi setelah kubu sebelah, kubu lawan merilis calon presidennya, yang sebelumnya jauh sebelum itu kita juga sudah merilis capres kita, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Berbagai dukungan begitu deras mengalir kepada Bapak Anies Baswedan, mulai dari para intelektual hingga ke emak-emak dan ibu-ibu majelis taklim. Ya, tentunya dukungan yang begitu deras ini membuat ketar-ketir pihak lawan, dan mereka tentu saja tidak akan tinggal diam. Bukti nyata, ya, beberapa kasus yang coba direkayasa ditersangkakan kepada calon presiden kita, contohnya kasus rekayasa kasus Formula E, ya. Nah, sekarang kita akan menanyakan pada yang pertama dulu mungkin Bapak Ramadan Pohan selaku orang yang sangat dekat dengan Pak Anies. Bagaimana Bapak melihat kasus ini? Percobaan penghadangan terhadap Bapak Anies Baswedan? Ya, tentang Formula E dan kasus-kasus lainnya yang coba ditersangkakan. Ya. Terima kasih Mbak Isa. Formula E. Dalam pengamatan kami dari media bahwa Formula E ini adalah bagian dari upaya untuk mencari titik lemah kesalahan Anies Baswedan. Dan biasanya ini ada Bang Ali Mardhani Alisera, ya, kalau teman dulu waktu masih sama di DPR, tapi beliau melanjang terus, ya, mudah-mudahan terus lanjut terus. Itu biasanya kalau KPK itu bekerja dengan dua hal. Pertama itu adalah temuan dari BPK, ya, di situ ada kelihatan go or no go-nya, ada penyelewengan atau tidak. Dan yang kedua adalah operasi tangkap tangan. Nah, tetapi dua hal ini tidak ada pada kasus Formula E. Tidak ada kerugian negara, ya, apalagi ininya korup, semuanya tidak ada di situ. Tetapi itu tetap dikejar-kejar. Dan yang kedua, bahwa ada kasus yang sudah sangat jelas merugikan negara, ya, tetapi dibilang tidak ada mensreanya, tidak ada niat buruknya. Nah, jadi ini aja bagian. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa menjadi pendukung Anies Baswedan ataupun simpatisannya, apalagi Anies Baswedannya sendiri, itu penuh dengan resiko. Nggak usah jauh-jauh terhadap Anies Baswedan. Kami aja yang di media, setiap ada berita dari pemuka agama non-muslim, ya, apakah pendeta gitu ataupun pendeta Nasrani maupun Hindu, itu pasti serangan hacker terhadap kbanews.com luar biasa besar, dan kami sempat pingsan 4 kali di situ. Artinya apa ini? Artinya memang Anies Baswedan ini harus dipertahankan citranya bahwa dia itu adalah pemimpin yang intoleran, bahwa Anies Baswedan tidak boleh didukung oleh kalangan non muslim, apalagi pendeta-pendeta. Itu yang mau dipelihara gitu. Jadi itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa di dalam di KPK sendiri, coba orang seperti Pak Karyadi, Direktur Penindakan, dan kemudian juga Pak Endar, kita berharap bahwa ke depan itu jangan ada lagi. Di sini juga ada pakar-pakar ya, dan ya ada Pak Sagana Nanggolan luar biasa, ya, dan kita semua banyak sekali di sini yang bisa menyaksikan secara kasat mata. Saya kira singkat itu dulu, ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ramadan Pohan. Baik, sekarang kita beralih kepada Pak Ali. Ya, selaku simpul relawan, ya, tentunya kita ingin memenangkan Pak Anies, ya, dengan berbagai simpul relawan lain dan koalisi perubahan.
kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh relawan ini untuk memenangkan Pak Anies? Izinkan sedikit menyapa Pak Bahtiar. Sedikit Pak, meriwayat sedikit. Tahun 92 Bapak pernah ke Bandung. Waktu itu masih di DPP Pak. Tahun 99 saya silaturahmi ke Komisi 5 kalau nggak salah Pak. Dan terakhir tahun 2020 waktu Ketua Pansus Bloget Pak, kalau nggak salah. Bloget. Jadi saya memang baru kali ini Pak Ramadan. Dari tahun 92, 99, kemudian 2000, baru ketemu lagi 13 tahun. Salam hormat Pak dari kami, dari relawan dulu tahun 98. Baik, singkatnya begini Pak. Jadi memang relawan ini merupakan pasukan tempur yang tidak hanya dalam sisi modal, tapi juga kesiapan mental. Tidak embryonya tahun 2021, waktu belum masih gubernur hingga sekarang. Itu pertama adalah kita membentuk namanya Teritorial Kanit. Kita baru meluncing namanya Pospora. Sekarang dari 9 April sampai tanggal ini sudah hampir 5.000 Pospora. Jadi Pospora ini merupakan teritorial counter. Itu rumah-rumah relawan Pak Mardi dari Demokrat lain, bahwa siapapun yang punya niat menjadi rumah itu kita tempel hanya beli. Tidak dipungut biaya, tidak diberikan janji, hanya ketika ini menang Indonesia berubah. Yang kedua, kami di Simpul, artinya di relawan, adalah relawan semesta. Jadi beliau waktu ketemu terakhir menyampaikan bahwa kita harus membentuk namanya relawan semesta. 1 TPS, 2 saksi. Dan alhamdulillah hari ini relawan kita terdaftar sudah mencapai di atas 100.000. Total TPS adalah 845.000 TPS. Makanya kita bergerak semua Simpul berbarengan mencapai 1,6 juta saksi yang kita siapkan. Pengalaman pemilu terdahulu kita kalah di C1 Pak, seperti itu. Nah makanya saat kita lakukan yang namanya adalah mengumpulkan saksi relawan. Jadi pertama adalah teritorial counter, kedua relawan semesta, dan yang terakhir adalah kita membentuk namanya kolaborasi. Jadi kami di Jarnas telah membentuk namanya Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan, sudah sekitar 183. Bahwa Simpul ini atau relawan ini menjadi salah satu bola besar dalam menentukan perubahan. Dan hari ini juga saya berterima kasih kepada Pak Legisar, selaku ketua yang mengundang. Kita ingin menceritakan bahwa di lapangan, Ibu sekalian, pasukan tempur ini sudah tidak lagi, kalau bahasa kami itu memakai baju. Siapapun namanya Anies, itulah tugas kita. Siapapun yang memiliki semangat Anies, itulah kita. Dan satu itulah untuk perubahan Indonesia Raya. Terima kasih. Jadi tidak ada saingan di antara Simpul relawan ya. Semuanya punya tujuan yang sama. Baik, selanjutnya kita pada aktivis kita, Pak Ruslan Buton. Sebagai aktivis, Abang melihat bagaimana nih usaha sebagai aktivis untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa abang saya, Bang Ali Mardani, yang baru hadir. Selamat datang Bang. Yang lainnya saya sudah salaman. Sebenarnya saya juga duduk di sini juga di luar dugaan, tidak saya persiapkan diri. Ya, tapi karena undangannya Bunda Dio kemarin, saya harus datang berangkat dari Sulawesi. Mantap. Yang pantas duduk di sini masih banyak tokoh-tokoh senior saya, ada Bang Saganda, ada para senior semua. Dan terima kasih atas kepercayaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa negeri ini sekarang sedang sakit keras. Saya sudah lama mengamati banyak putra-putra terbaik bangsa yang ada di Republik ini. Sangat banyak.
Tetapi di antara mereka itu ada satu figur yang sangat saya kagumi. Tadi kita sudah sepakat bahwa dulu 2019 kita juga sepakat dalam satu figur, tapi ternyata banyak yang terluka. Dan hari ini mudah-mudahan kita tidak salah menilai. Saya menentukan sikap untuk menyatakan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah salah satu putra terbaik bangsa saat ini. Itu di Ternate, Pak. Di Ternate bulan Maret lalu, pada saat saya pulang untuk puasa. Apanya? Di situ baru saya simpulkan kepada orang-orang semua, teman-teman semua, karena saya sudah berjalan di Sumatera, saya sudah berjalan ke Kalimantan, saya sudah berjalan Jawa, Maluku, Sulawesi, yang belum Papua dan Nusa Tenggara. Tetapi yang sudah saya jalani, semua sepakat bahwa putra terbaik bangsa saat ini adalah Anies Rashid. Amin, Allahumma amin. Sehingga di Ternate saya putuskan saya harus menyatakan sikap untuk mendukung sepenuhnya Bapak Anies Rashid Baswedan. Terkait dengan itu, saya juga salah satu anak bangsa yang jujur saya katakan, saya agak kecewa dengan banyak partai politik saat ini. Yang kecil buat saya bawakan. Tapi dalam diamnya saya sambil merenung yang punya saya ganti yang gede. Bahwa kalau saya hanya berjuara di luar jalur itu juga sama aja bohong. Sehingga 26 April 2023 saya didesak beberapa teman-teman dari partai politik untuk ikut bergabung. Saya tidak bisa memutuskan partai politik mana yang mau saya, karena semuanya sama. Selain hanya ada satu partai politik yang tidak akan pernah connect dengan pribadi saya. Tidak usah saya sebutkan. Kalau yang lain saya anggap masih sama, masih ada nasionalisnya. Meskipun saya sebelumnya tadi saya bilang bahwa agak ragu saya dengan partai politik karena tidak peka dengan keadaan. Beberapa partai politik menyatakan seperti itu. Saya sampaikan bahwa siapa cepat dia dapat. Dan ternyata saudara-saudara saya dari Partai Politik Demokrat langsung menerbitkan KTA. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat 26 April 2023. Bukan berarti yang lain tidak baik, semuanya sama. Selain yang satu partai yang saya bilang tadi, nah itu tidak akan pernah connect, tidak akan pernah nyambung dengan idealis saya. Saya katakan, yang saya sebutkan tadi satu partai politik 100 miliar di depan saya untuk bergabung jadi calegnya, saya pilih mati kafir kalau saya terima. Tidak akan mungkin saya akan menjadi pengkhianat bangsa. Jadi kembali bahwa inilah momentum yang tepat kita untuk memperbaiki bangsa dengan berharap apa nanti yang akan kita perjuangkan bersama, mendapatkan atau melahirkan pemimpin yang nasionalis, yang negarawan. Karena saya atau kita semua harus mengakui bahwa di republik ini saat ini, republik kita saat ini sangat kekurangan tokoh-tokoh yang negarawan. Mohon maaf saya katakan itu. Kebanyakan adalah kita melahirkan figur-figur yang politikus. Seorang negarawan, dia akan lebih mencintai rakyatnya, lebih mencintai tanah airnya, tetapi mengerti politik. Tetapi seorang politikus
belum tentu seorang negarawan. Pada umumnya mereka akan berbicara tentang negara, tetapi banyak tidak sesuai. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Jangan ada yang tersinggung, tetapi ini fakta demi bangsa kita ke depan. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah negarawan, dan negarawan itu ada pada sosok Anies Rashid Baswedan. Dan tentunya itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena mata batin saya mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita perjuangkan akan menjadi kenyataan, sehingga Republik ini kembali bangkit seperti jati dirinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang politikus belum tentu seorang negarawan. Ya. Baik, sekarang kita mungkin bisa ditambahkan sedikit Bang Ramadan Pohan, apa Baik. langkah-langkahnya untuk memenangkan Pak Anies ini? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali dan juga Pak Buton, dan saya menambahkan sedikit. Yang pertama adalah karena kita di sini, izinkan saya berdiri ya. Pertama, di sini kita adalah para relawan, dan saat ini jumlah relawan kita cukup besar, dan kita menyadari bahwa 9 bulan dari sekarang insya Allah kita akan mempunyai presiden baru, dan insya Allah presidennya adalah Anies Baswedan. Amin. Pengalaman lama kita selama 10 tahun ini, kita adalah selalu pihak yang kalah gitu ya. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini kita berhasil mewujudkan impian bersama kita untuk kembali meletakkan Indonesia ke jalurnya yang benar, on the track. Dan kita lihat bahwa nanti pada saat Pilpres 2024 jumlah TPS kita itu ada sekitar 700.000 ya. Berarti kalau kita harus mempunyai relawan ini adalah satu TPS dengan 3 saksi, berarti perlu 2,1 juta relawan ya. Nah, kalau yang di dalam itu kan urusan saksi dalam itu biasanya kan dari koalisi perubahan untuk persatuan KBP nanti, yaitu kita harapkan saksi di dalam juga cukup kuat. Tidak ada gunanya kita mempunyai kandidat yang luar biasa hebat, luar biasa integritas, luar biasa perjuangan kita semua, kalau misalnya titik lemah kita itu justru berada di dalam hak saksi dan penghitungan suara ya. Keamanan suara kita, Anda bisa bayangkan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika di satu TPS angka 300 dicopot nolnya tinggal 30, itu kalau satu TPS. Kalau berlangsung begitu banyak, itu bagaimana? Nah, ini adalah PR bersama kita di situ ya. Sayang kalau misalnya sumber daya manusia ataupun calon pemimpin kita ini yang bagus ini akan kalah hanya karena faktor-faktor begitu gitu. Nah, itu sangat sayang. Kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan adalah ya terbaik di antara yang kandidat yang ada. Mau diukur dengan integritasnya yang sudah teruji, mau diukur dari pendidikannya, mau diukur dari pengalamannya, Anies is the best ya. Makanya kata Pak Surya Paloh, why not the best, katanya gitu ya kan. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi diperkenalkan, saya Damianus Dilo. Sehari-hari saya ditugaskan untuk membantu Ketua Umum Partai Nasdem sebagai asisten merangkap staf khusus. Juga diberi tugas khusus untuk menjadi Deputi 2 Bidang Kemahasiswaan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak Moderator, dapil saya di mana? Jawabannya jelas, dapil saya di Gondang Dia. Terima kasih. Terima kasih. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan. Ada 2 hal. Gangguan dalam setiap kompetisi itu selalu ada dan wajar, apalagi dalam kaitannya dengan kontestasi Pilpres. Itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau gangguan itu disengaja
untuk menghancurkan peserta atau kontestan lain demi memenangkan diri kita sendiri. Nah, itu yang tidak wajar, itu yang tidak boleh. Ya. Kedua, dalam konteks Pak Anies, gangguan untuk Pak Anies itu hari ini bagi kita ini sebenarnya bentuk dari ekspresi kepanikan dari lawan yang setelah berbulan-bulan, bahkan dengan tahun, 3 tahun sampai hari ini, posisi Anies yang bukan ketua umum, yang tidak menjabat apa-apa lagi hari ini, yang bukan siapa-siapa, yang rakyat jelata biasa, tetapi selalu unggul dalam survei dan sengaja ditempatkan pada nomor yang mundur. Saya ini pemain sepak bola. Kalau saya tahu lawan saya itu lemah, saya tidur nyenyak. Ngapain rusuhin lawan yang lemah itu? Tapi jangan-jangan di luar sana melihat lawan ini bukan lawan yang lemah, tetapi lawan yang tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Satu. Kedua, bagaimana menghadapi gangguan ini? Kan ada pepatah lama, Pak, dan berlaku sampai hari ini dan sampai kapanpun. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu yang paling penting. Ajaran dari kelompok perjuangan untuk memenangkan Anies itu haram hukumnya untuk ngerecokin lawan. Haram hukum. Memperkuat konsolidasi tim untuk menghadapi lawan itu wajib hukumnya. Nah, bagaimana dengan yang kita lakukan hari ini? Ini adalah bentuk konsolidasi. Pertanyaannya, konsolidasi ini hanya untuk deklarasi pemenangan Anies atau ini adalah langkah awal, tiang pertama yang kita tancap untuk menghantarkan Anies ke istana presiden sebagai presiden? Itu pertanyaannya. Kalau sekedar deklarasi, hari ini pulang bubar masing-masing tidur. Tapi kalau untuk mengantarkan Anies ke istana presiden sebagai presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029, maka wajib juga hukumnya. Hari ini setelah pulang dari sini tidak bisa lagi berdiam diri. Kita mesti melakukan konsolidasi terus menerus dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000, 1000 ke 1 juta dan seterusnya. Hanya dengan cara itu kita bisa mengantarkan Anies ke istana presiden 2024. Satu hal yang diingatkan tadi, memenangkan Anies hari ini itu menjadi tidak penting. Kenapa Anies menang hari ini? Anies menang hari ini. Tetapi yang kita lawan, Pak, yang kita lawan itu bukan lawannya Anies, bukan lawan Anies, lawan yang tidak menginginkan adanya perubahan ke depan. Jadi pertarungan kali ini, menjawab pertanyaan Bapak moderator tadi, itu adalah pertarungan dua kelompok. Kelompok yang menginginkan perubahan terjadi di Republik ini untuk membawa Indonesia yang lebih baik, dengan kelompok yang ingin mempertahankan keburukan hari ini untuk dipertahankan terus sampai ke depan. Cuma itu, bukan soal Anies dan Ganjar, bukan soal Anies dan Prabowo, bukan soal Ganjar Prabowo. Tidak. Apa yang membuat kita berkumpul hari ini? Saya kira kita sepakat. Karena niat, keinginan, spirit, semangat perjuangan kita untuk melakukan perubahan demi bangsa yang lebih baik ke depan, itulah yang menjadi kita kumpul hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, saya
Sungguh berharap mudah-mudahan simpul relawan ini akan menjadi satu tiang utama kita untuk mulai melakukan pergerakan yang masif, bukan hanya sampai di TPS. Justru yang paling penting, perlawanan kita yang paling dahsyat itu adalah di TPS dan setelah TPS itu yang paling dahsyat. Nah, sejauh mana relawan ini rela untuk tidak tidur 24 jam? Ya, itu yang paling penting. Mengharapkan pada partai-partai politik. Partai politik sudah pasti bekerja. Tapi apa artinya partai politik bekerja tanpa dukungan dari kekuatan relawan? Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih luar biasa Pak Damianus Bilo. Saya sudah sangat mencatat dan sangat tepat. Hari ini kita konsolidasi total sepertinya ini. Jadi bukan cuma sekedar koalisi untuk perubahan, tapi koalisi nasional untuk melawan mereka yang tidak suka perubahan. Rasa-rasanya langsung saja nih Pak Mardhani, kita dengar dulu bagaimana perspektifnya PKS dalam memenangkan Pak Anies Baswedan dan tentu saja semangat perubahan Indonesia yang gemilang di masa depan. Silakan Pak Mardhani. Izin berdiri. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mas Legisan, matur nuwun. Tepuk tangan buat Indonesia gemilang kita nih, luar biasa. Saya diminta DPP PKS mewakili PKS di acara yang luar biasa, relawannya banyak sekali. Saya sambut Pak Umar Arsal, Pak Damianus, ini banyak guru-guru kita. Pak Baktiar, ini Ustadz dari Nabi Yusuf ini, dan nanggalan keren banget. Dan teman-teman yang lain, hadirin wal hadirat, hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bicara 3 hal saja. Yang pertama, kalau gangguan wajar, karena oligarki dan status quo yang 10 tahun ini berkuasa tidak ingin mimpinya kita hentikan. Siap menghentikan mimpi mereka? Karena itu wajar. Sikap kita jangan panik kalau menghadapi gangguan, dan jangan bercerai-berai. Partai politik kita tidak sempurna. Tadi Ahmad Buton bilang partai politik punya catatan, saya setuju. Tetapi minimal 4 partai politik yang ada ini bersama dengan Mas Anies Baswedan, kalau kita bertiga sudah punya piagam kerjasama yang kalau dilihat itu tidak ada di partai yang lain. Jadi tepuk tangan buat 3 partai dan 4 insya Allah dengan Partai Umat siap tanda tangan ya. Jadi jangan panik. Kenapa tidak panik? Alasan kedua kalau saya, teman-teman sekalian, saya dapat kesempatan menarik bareng beberapa teman-teman di sini waktu di Pilkada DKI. Kita melawan Pak Ahok ya. Mas Anies underdog, tetapi dengan meluruskan niat, merendahkan hati dan mencerdaskan akal, ternyata kita bisa menang ya. Titip saya seperti teman-teman sudah bilang, Mas Anies sudah bilang, jangan percaya hoax, jangan sebarin fitnah, jangan. Kita ingin menang dengan kemenangan yang penuh berkah, kemenangan yang tidak menjelekkan orang. Makanya kalau ke Pak Prabowo jangan terlalu banyak ngejelek-jelekin. Ke Mas Ganjar jangan juga ya, karena kalau kita jelekin orang, maka orang akan balas jelekin calon kita. Nah, poin 2 nih, karena itu titip poin 2, jangan panik, tapi hadirkan akhlakul karimah. Bahwa pendukung Anies itu santun, pendukung Anies itu sabar, pendukung Anies itu cerdas, pendukung Anies itu sopan, pendukung Anies itu suka silaturahim, itu dulu. Nanti ada tim khusus memang yang suka agak keras-keras ya. Saya diantara suka keras, saya bilang Pak Jokowi kekanak-kanakan.
karena nggak ngundang Nasdem di acara di istana. Wah, jangan cawe-cawe, respon balas, saya nggak cawe-cawe katanya gitu. Tetapi secara umum kita akhlakul karimah. Nah, poin 3 terakhir sekali. Bangun husnuzon, sangka baik antara lawan, jangan suuzon. Nanti kok yang ini ketemu Mas Anies terus, yang ini nggak ketemu. Mas Anies merasa dekat, tapi jarang minta ketemu karena buat saya kalau kita mau Anies menang, sekarang Mas Anies tuh suruh ke Jateng Jatim aja dulu gitu loh. Karena Pilpres is about Jawa. Jawa adalah kunci kata Soekarno. 56% pemilih itu ada di Jawa. Kalau Jawa Barat, Banten, Jakarta, Sumatera itu Mas Anies insya Allah kuat. Jogja juga kuat. Tapi kalau Jateng Jatim, waktu kita di tim 02-nya Prabowo, itu kita udah bilang sama Pak Prabowo, Jateng Jatim tinggalin yang lain, Jateng Jatim. Jadi kalau Mas Anies nggak hadir ke kita husnuzon. Seperti kita muhajirin yang dari Mekah, Mas Anies lagi mengutamakan Ansor Jateng Jatim, biarkan ke Jateng Jatim gitu. Siap? Betul siap? Siap. Karena pengorbanan itu diperlukan. Kalau kita mau menang harus ikut strategi, dan ikut strategi itu bukan ikut emosi, bukan ikut apa kata hati, tapi apa kata strategi. Nah, insya Allah sekali lagi 3 partai ditambah Partai Umat dan partai dengan Indonesia Gemilang kita akan bersama-sama bergandengan tangan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ke istana, tapi mewujudkan perubahan dan perbaikan dari istana untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Hakum birabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Pak Mardhani, terima kasih, Masya Allah. Saya kira tidak perlu dikomentari lagi, super cas. Oke, saya kira closing, silakan Pak masing-masing karena waktu. Saya mohon izin duluan. Closingnya satu saja. Buat saya perlu satu kata dengan perbuatan. Kalau dukung Mas Anies, ya dukung di sosmednya, jangan lupa dukung silaturahimnya, dukung di baliho calegnya, dukung juga keputusan Mas Anies. Nanti yang agak berat ketika cawapres. Dan saya dapat tadi pagi saya ketemu Mas Anies di DPP PKS, ada acara Partai Buruh. Insya Allah Juli akan ada deklarasi. Doakan saja Juli, ya. Amin. Juli ya. Juli, ya. Kenapa belum? Gini, ada beberapa partai yang pengen pindah. Kalau kita cepet-cepet umumkan cawapres, mereka nggak ke kita. Padahal mereka lagi banyak yang kecewa sebelah sana. Jadi sabar dulu ya. Juli Insya Allah diumumkan. Jadi saya cukup sekian. Sukses acaranya. Sekalian saya mohon izin karena jadi khutbah nikah jam 13 di Cirende, jauh. Izin semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Mardhani Alisera. Ya. Sukses. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Oke, sambil tepuk tangan dulu buat Pak Mardhani Alisera. Silakan Pak Damianus Bilo untuk menyampaikan closing seremoninya. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan closing statement, saya ingin memberitahukan kepada kita sekaligus klarifikasi mengenai video yang beredar. Karena sebelum saya berangkat ke sini tadi, saya sempat saya punya hobi itu nongkrong di warung-warung kopi. Nah, banyak orang di warung kopi nanya, kok kenapa Pak Surya dan Nasdem berpindah ke Ganjar? Itu hoax, udah pasti. Karena itu video editan yang kalau kita lihat itu masih ada tahun 2022 yang kebetulannya waktu itu ada Rakernas Partai Nasdem mengumumkan 3 nama, salah satunya itu Ganjar, 2 namanya yang dipotong, 1 nama ketinggal. Ya, itu yang salah satu yang harus kita lawan adalah model seperti itu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan sekali-sekali melakukan fitnah, dan kita lawan itu fitnah. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh semua
narasumber di sini mengenai perjuangan kita. Sekali lagi saya konsisten dengan apa yang saya cermati hari ini. Nasdem itu memberikan pendeklarasian untuk menjadikan Anies sebagai calon presiden, itu perjalanannya panjang, itu kajian, itu permenungan, sampai menghasilkan satu keputusan bahwa ke depan ini yang cocok, yang tepat memang Anies Baswedan. Itu panjang. Jadi bukan ujuk-ujuk hari ini atau semalam mimpi terus hari ini mendeklarasikan, tidak. Nah, atas dasar itu seluruh kekuatan perjuangannya itu disiapkan. Hari ini kemenangan Nasdem dan kemenangan Anies itu karena serangan udara. Kita butuh serangan darat untuk memenangkan Anies, karena tidak ada pilihan lain. Serangan darat itu pasukan yang dibutuhkan itu relawan-relawan ini. Tanpa serangan darat kita nggak mungkin bisa memenangkan itu. Kita hanya bisa menang di udara, tapi di darat kita kalah, nggak ada gunanya. Lalu yang terakhir tadi mengenai kelompok relawan yang mungkin tidak solid dan terpecah, itu bagian dari gangguan. Ya tadi, jangan sampai kita tergoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan hari ini. Tawaran-tawaran itu tidak ada gunanya, karena kehidupan kita ke depan sampai ke anak cucu kita itu jauh lebih penting. Tadi saya bicara mengenai latar belakang saya seorang sepak bola, saya juga petani, Pak. Saya juga petani, Pak. Petani itu kebunnya bagus pada saat dirintis awal, disiangi bagus, tanamannya tumbuh bagus. Giliran menjelang panen, yang punya kebun tidur nyenyak. Apa yang terjadi? Monyet yang panen, rusa yang panen. Yang punya kebun gigi jari pada saat dia panen. Itu kira-kira hal yang mesti kita tanamkan di dalam kepala kita. Mulai hari ini, jangan pernah tidur untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau soal partai politik, jangan dikhawatirkan. Itu ada mekanismenya, itu ada pergerakannya, itu ada kerja-kerja strategis yang dibuat oleh partai politik. Yang paling penting itu jangan sampai yang sudah kita tanam, yang sudah kita rawat, yang sudah kita pelihara, hasilnya dipanen oleh monyet dan rusa. Terima kasih. Saya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah closing dari. Demikian Bapak Ibu semuanya, atas acara hari ini, halal bihalal hari ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemenangan atas perjuangan kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pembina dan para pembicara pada siang hari ini. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Dukungan yang setinggi-tingginya atau jutaan terima kasih setinggi-tingginya kepada 4 partai dan khusus Partai Demokrat, dan juga kepada seluruh simpul relawan yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga kita semuanya bisa terus bahu-membahu memenangkan Pak Anies Baswedan untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Demikian dari kami panitia. Maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Anies. Indonesia. Siapa kita? Siapa capres kita? Anies Baswedan. 2024 Anies Presiden. Terima kasih. Salam-salaman.